Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Perkenalkan, saya Elmi Nofrianti Agusma, instansi Badan SAR Nasional, Unit Kerja, Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Gorontalo, Angkatan 25, Kelompok 2. Halo Sobat SAR, selamat datang di podcast ASN Berakhlak, Ruang Inspirasi bersama insan terbaik Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Kali ini kita akan berbincang tentang bagaimana nilai-nilai berakhlak diterapkan dalam tugas kemanusiaan khususnya di lingkungan Basarnas. Kita akan berbincang dengan salah satu sosok penting di balik suksesnya berbagai operasi pencarian dan pertolongan, yaitu Bapak Halidin Labidu SPD MSI selaku Kepala Seksi dan Siaga di Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Gorontalo. Beliau akan berbagi pengalaman tentang bagaimana peran Kasiop dalam mengordinasikan operasi SAR, tantangan di lapangan, hingga semangat kemanusiaan yang selalu menjadi dasar setiap tindakan tim penyelamat. Yuk langsung saja kita sambut narasumber kita hari ini. Selamat siang. Selamat siang Bapak. Apa kabar hari ini Bapak? Sehat? Baik, sehat. Silahkan duduk Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak atas waktunya. Untuk memulai wawancara pada hari ini, bisa dijelaskan terlebih dahulu Pak, apa saja sih tugas dan tanggung jawab sebagai seorang Kasiop? Baik, Ibu Elmi, saya alhamdulillah bisa bergabung dengan Ibu Elmi pada siang hari ini dalam giat untuk wawancara ya. Nah, jadi selaku Kepala Seksi Operasi dan Siaga di Kantor Pencarian Pertolongan Gorontalo, di mana kami bertugas untuk melaksanakan standar operasi pencarian dan pertolongan, kemudian komunikasi logistik yang apa dibutuhkan pada saat pelaksanaan operasi, kemudian melakukan koordinasi dengan potensi-potensi atau pihak-pihak terkait untuk memastikan bahwa pelaksanaan operasi SAR itu berjalan secara efisien dan lancar. Kemudian melaksanakan perencanaan dan memantau dan mengevaluasi terhadap pelaksanaan operasi itu sendiri. Itu yang menjadi tugas sebagai seorang kepala seksi operasi. Luar biasa ya Pak, tugas dan tanggung jawab seorang Kasiop. Jika dikaitkan dengan nilai berorientasi pelayanan, bagaimana Bapak memastikan bahwa masyarakat mendapatkan pelayanan terbaik saat terjadi musibah Pak? Dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat, di mana yang pertama kita harus memahami apa sih kebutuhan masyarakat, apa yang masyarakat laporkan kepada kami, sehingga kami harus memberikan respon dengan cepat, pelayanan dengan cepat, sehingga masyarakat itu merasa bahwa kami itu ada untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat itu sendiri. Dalam setiap operasi itu tentu ada keputusan yang penting. Bagaimana menerapkan nilai akuntabel dan kompeten dalam menjalankan tanggung jawab sebagai Kasiop? Pertama kita harus mengetahui apa kapasitas kita, apa yang sudah diberikan, yang sudah dipercayakan kepada kita terhadap seorang pimpinan, bahwa kami sebagai seorang OISC atau ketua regu di lapangan, nah sehingga kita itu bisa memberikan suatu kepercayaan, keyakinan kepada pimpinan SMC ataupun SC bahwa apa yang kami jalankan di lapangan itu sudah sesuai dengan SOP. Nah, sehingga pelaksanaan kegiatan di lapangan dalam hal ini operasi SAR itu dapat dipertanggungjawabkan secara akurat.
Biasanya nih Pak, kan kalau di operasi itu melibatkan banyak pihak-pihak seperti TNI, Ya, Polri, BPBD, ya. relawan, dan masyarakat di sekitar. Bagaimana Bapak bisa membangun kerjasama yang harmonis dan kolaboratif di tengah situasi darurat seperti itu Pak? Ya, baik, untuk pelaksanaan operasi SAR di lapangan memang kita selalu bergabung dengan teman-teman di luar instansi Basarnas sendiri, dari TNI, Polri, dari masyarakat, pemerintah daerah. Nah, sehingga dalam implementasi kita di lapangan itu, seorang insan SAR itu harus memang harmonis, di mana kita harus akrab dengan teman-teman potensi yang ada. Jangan kita menunjukkan suatu sikap yang arogan. Jadi kita harus humoris, kita harus penuh kasih sayang, kita harus penuh dengan candaan, sehingga teman-teman potensi yang ada itu merasa kita itu tidak sedang menjaga jarak dengan mereka. Nah, kemudian di situ kita akan membangun suatu kolaborasi, di mana kita akan berkoordinasi dengan teman-teman potensi, sehingga pelaksanaan operasi SAR itu terkoordinir secara baik dan pelaksanaan operasi SAR bisa efisien, bisa efektif dan terkoordinir. Oh begitu ya Pak, kalau di lapangan itu kita harus harmonis supaya betul. Bisa menjalin kerjasama dengan rekan-rekan dari instansi lain. Ya, kita harus akrab dengan teman-teman yang ada di lapangan. Misalnya Pak, di lapangan itu terjadi resiko yang tinggi. Bagaimana Bapak menunjukkan sikap loyal dan adaptif dalam situasi seperti itu Pak? Ya, dalam keadaan-keadaan tertentu kita harus menunjukkan sikap yang penuh tanggung jawab, sikap yang butuh penyesuaian, ya. Jadi di mana dalam suatu kondisi tertentu kita harus bisa menyesuaikan diri, ya, karena setiap operasi pasti ada di situ namanya pihak keluarga, kemudian pemerintah daerah, kemudian masyarakat lokal, sehingga di sini terjadi kolaborasi dengan berbagai kepentingan, sehingga saya selaku seorang kepala seksi operasi harus cepat menyesuaikan diri. Oh, saya di sini seperti apa, saya harus menyesuaikan diri. Di situ ada butuh mungkin budayanya yang seperti apa, kearifan lokalnya bagaimana, saya harus bisa menyesuaikan diri. Nah, sehingga pelaksanaan operasi SAR itu bisa jalan. Nah, dan kita lagi harus tetap kembali bahwa loyalitas kita itu harus kita pegang. Oh, saya sudah menyesuaikan diri ini, tapi saya harus loyal terhadap SOP saya. Saya punya SOP, saya punya pimpinan, saya punya atasan yang mengarahkan harus seperti ini. SOP saya seperti ini, sehingga tidak jadi benturan antara loyalitas kita dengan penyesuaian diri kita di sana. Karena kita punya SOP seperti ini, kita bisa jelaskan ke masyarakat bahwa seperti ini SOP-nya, kita harus seperti ini, sehingga tidak terjadi tabrakan di sana antara kepentingan lokal dan SOP yang kita terapkan. Luar biasa sekali ya Pak, tugas Bapak dalam melaksanakan tugas sebagai Kasiop. Pesan terakhir yang Bapak ingin sampaikan kepada ASN muda terhadap menerapkan nilai-nilai berakhlak dalam tugas masing-masing Pak? Baik, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sebagai seorang ASN, kami berpesan untuk teman-teman adik-adik yang generasi muda, ASN baru, rescuer baru, kami berharap dalam pelaksanaan tugas sehari-hari harus berpegang teguh terhadap apa yang sudah ditetapkan sebagai kewajiban seorang ASN, sehingga penerapan core value berakhlak itu bisa
dilaksanakan, kemudian bisa diimplementasikan ke masyarakat, ke kehidupan sehari-hari, sehingga di mana core value berakhlak itu bisa kita rasakan secara totalitas, baik dalam diri kita sendiri, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, maupun dalam melaksanakan aplikasi-aplikasi di lapangan pada saat operasi SAR. Karena orientasi kita seorang insan SAR adalah melaksanakan operasi SAR. Di sana kita akan ketemu dengan masyarakat yang dari berbagai kultur, masyarakat yang punya karakter-karakter yang berbeda-beda, sehingga disitulah membutuhkan mental seorang ASN yang kuat. Nah, sehingga kalau core value berakhlak ini kita sudah pahami, kita sudah terapkan, berarti insya Allah itu akan bisa mengatasi semua masalah-masalah yang ada di lapangan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Ibu Elmi. Nilai berakhlak itu sangat penting ya Pak. Ya betul, dalam sangat penting dalam melaksanakan tugas kita sebagai seorang ASN. Terima kasih banyak Bapak atas waktu dan inspirasinya. Semoga pengalaman Bapak tadi menjadi teladan bagi kita semua untuk terus mengamalkan nilai-nilai berakhlak dalam keseharian. Salam tangguh, salam kemanusiaan, dan tetap bangga melayani bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bapak.